Selamat pagi siswa kelas 3B. Ya, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021. Ya. Nah, silakan dibuka dulu buku STS IPA-nya di halaman 26. Sudah halaman 26, Jovan. Gunakan energi listrik. Oke ya. Nah, di sini kita mau bahas mengenai energi listrik. Energi listrik. Kira-kira di rumahmu ada listrik nggak? Nah, ada ya. Ada listrik ya. Nah, kita saja menghidupkan komputer menggunakan listrik. Benar ya? Nah, oke. Ini mau kita bahas mengenai energi listrik. Silahkan baca terlebih dahulu ya. Saya mau panggil Estella. Estella boleh nggak suaranya agak kuat sedikit nggak supaya jelas? Bisa ya Estella? Ya, Miss. Oke, silakan. Apa? Energi listrik. Kita menggunakan energi listrik setiap hari. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Benda di rumah banyak menggunakan energi listrik. Energi listrik dapat menghidupkan peralatan elektronik. Coba kamu sebutkan, Estella, benda-benda apa saja di rumah kamu yang menggunakan energi listrik. Saya mau minta 3 benda saja. Silakan. Kipas angin, kulkas, TV. Oke, terima kasih Estella. Oke, selanjutnya ini saya lanjutkan ya. Energi listrik. Ya. Energi listrik ini dihasilkan oleh pembangkit listrik. Jadi kalau sudah ada pembangkit listrik, benda-benda elektronik di rumah kita bisa kita pakai ya untuk peralatan listriknya ya, kita bisa menggunakannya. Oke. Ini saya tambahin sedikit energi listrik. Energi listrik yaitu energi yang dihasilkan dari sumber listrik ya, dan menimbulkan perpindahan muatan listrik. Saya ulangin. Energi listrik yaitu energi yang dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik sama ya, dan menimbulkan perpindahan muatan listrik. Contohnya tadi sudah diketahui oleh si Estella, ada lemari es, ada televisi, ya, ada setrika. Oke, nah sekarang ada istilah energi listrik, saya mau jelasin, tapi dibaca dulu ya oleh Anita. Silakan Anita. Yes, Miss. Energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh sumber listrik. Contoh sumber listrik adalah baterai, aki, dinamo, dan generator. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Energi listrik merupakan energi yang banyak dipakai karena dapat diubah ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Listrik yang ada di rumahmu dihasilkan dari generator raksasa. Beberapa peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik antara lain lemari es, pendingin ruangan, setrika listrik, televisi, lampu, blender, komputer, dan radio, Miss. Terima kasih Anita. Baik, ini adalah gambar dari generator raksasa yang ada di rumah kamu. Ada nggak seperti ini? Ada biasa, dekat ujung-ujung dinding dia diletakkan di bagian pinggir. Nanti boleh cek. Nah, inilah sumbernya. Jadi kamu bisa menggunakan AC, bisa menggunakan televisi, radio, dan berbagai macam lainnya. Karena ada sumbernya, ini dia. Di rumah kamu ada. Percayalah, coba nanti lihat, cek. Biasanya itu di luar diletakkan, tapi di bagian pinggir. Ada ya? Ada yang melihatnya? Nah, dengarkan dulu ya. Nah, jadi energi listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik atau sumber listrik. Contoh sumber listrik tadi sudah dikatakan oleh Anita adalah baterai,
Tahu baterai? Nah, dia merupakan sumber listrik juga. Kemudian aki, sumber listrik, dinamo, sumber listrik, generator, sumber listrik. Ini adalah gambar generator. Generator sebagai sumber listrik Christopher. Biasanya diletakkan di depan rumah kita, di bagian dinding, bagian pinggir, dekat tembok. Di ujung dekat tembok biasa. Pokoknya nanti lihat sendiri ya. Itu sumber listrik. Tapi kamu jangan pegang, dilihat saja ya. Terus lanjut ya. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Nah, ya, energi listrik ini banyak dipakai. Ya, misalnya yang di rumah kita. Ini namanya generator raksasa ya. Jadi kalau misalnya ada ini kita menggunakan listrik. Misalnya mau setrika baju. Pakai listrik. Kemudian mau blender, pakai listrik. Terus mau memasak nasi ya, pakai listrik juga. Terus mau apa lagi? Mau blender juga pakai. Mau bikin jus, nah, ya pakai listrik. Terus mau memanggang pakai oven dan macam ya, banyak lagi ya. Oke, nah tadi sudah ada keterangannya energi listrik. Sekarang bahayanya. Bahaya energi listrik kalau sembarang digunakan. Apa bahayanya, Miss? Hanya Miss bilang hati-hati ya, Nak. Kalau kira-kira kamu tidak tahu, jangan kamu sentuh dan kamu pegang. Oke, coba saya mau panggil dulu Morgan. Silakan, Nak, dibaca dulu, Nak, keterangan ini. Morgan, baca yang kuat ya. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan singkat atau konsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat coruscating, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar. Jika energi panas itu sangat besar, maka kabel kawat akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Ya, itulah tadi bahaya dari energi listrik. Nah, dia bisa korslet. Thank you ya, Morgan. Nah, saya jelaskan sedikit ya, dengarkan kembali ya. Jadi kerugiannya adalah adanya hubungan singkat atau korsleting. Nah, ya, mengakibatkan kebakaran. Jadi arus listriknya tidak mengalir melalui alat listrik. Ya, tapi dia diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar sehingga menimbulkan kebakaran besar. Nah, jadi hati-hati pada saat penggunaan ini. Kalau bisa, kalau kamu belum paham sekali, nggak usah kamu sentuh, biar orang dewasa saja yang menyentuhnya, ya. Misalnya mau mencolokkan ke arus, kamu tidak usah, ya. Apalagi kalau tangannya basah kena air, jangan, ya. Kalau masih kecil, saran saya nggak usah kamu sentuh-sentuh yang berbau dengan listrik, ya. Minta tolong kepada orang dewasa saja. Kamu cukup mengetahuinya, yaitu di pelajaran. Yang penting kamu sudah mengenalnya, oke? Ya, makanya mesti bilang hati-hati karena ada bahaya yang kemungkinan ada di bagian listrik ini. Ya, selanjutnya coba saya suruh baca kembali ya. Nelvina, silakan. Untuk mencegah bahaya kebakaran atau kerusakan karena korsleting, maka digunakan sekering. Sekering terdiri atas suhu tas kawat logam timah hitam yang dibungkus dengan porselen atau kaca sebagai isolator, Miss. Ya, jadi digunakanlah seperti sekring. Nah, sekring itu mungkin ya, dia bisa mencegah akan bahaya kebakarannya, karena sekring ini bagiannya adalah seutas kawat logam timah ya yang warna hitam kemudian dibungkus dengan porselen atau kaca sebagai isolatornya. Oke,
Hanya mungkin dia lebih aman atau mencegah. Oke ya. Nah, seperti inilah barang elektronik yang ada di rumah kita. Ya, yang paling mudah adalah televisi. Nah, ya jadi kalau mau menghidupkan televisi jangan sendiri, ya. Minta bantuan orang dewasa, misalnya entah abang atau kakak, ya, atau kedua orang tua kita. Jangan kami, karena kita kan masih kecil, belum mengerti, ya. Jadi saya sarankan ya jangan sembarang memegang atau menyentuh sumber arus listrik, ya. Oke. Nah, ini adalah yang sedang tadi contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Banyak ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja. Pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Ya, singkatannya PLTA. Ya. Oke, saya panggil Raymond. Silakan nak dibaca dulu. Biasanya belakang nggak bisa. Pembangkit listrik tenaga air PLTA sebagai sumber daya alam yang paling banyak ditemukan. Air merupakan energi yang berpotensi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkitan listrik tenaga air PLTA memanfaatkan arus atau aliran deras air pada bendungan untuk memutarkan turbin air dan menggerakkan generator. Thank you ya. Baik, sekarang ada istilah PLTA. PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber daya alam yang paling banyak ditemukan. Jadi, air ini merupakan energi juga yang punya potensi menghasilkan energi listrik. Kalau ada istilah PLTA sudah tahu ya artinya ya. Pembangkit listrik tenaga air. Oke. Nah, inilah tampilan mengenai energi listrik tenaga air. Nah, jenis pembangkit listrik ini memanfaatkan energi murni sehingga menjadikannya sebagai pilihan yang hemat dan ramah lingkungan. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, bersifat dapat diperbarui. Ya, jenis pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar. Ya, contohnya misalnya sungai, bendungan, waduk ya. Jadi ini bisa digunakan untuk sumber tenaga air. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia. Pernah lihat bendungan tidak? Di Kota Medan atau sungai? Misalnya sungai. Ada ya. Pembangkit listrik tenaga air untuk menghasilkan energi listrik juga, Nak. Ya. Selanjutnya nah, seperti ini juga tampilannya. Jadi sudah tahu ya. Saya ulangin. Ya, jadi pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan arus atau aliran deras air ya pada bendungan untuk memutarkan turbin air yang menggerakkan generator. Oke. Ingat ya, PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Kita lanjut di halaman 26 juga, sekarang energi kimia. Nah, energi kimia, di buku sudah ada ya. Stella sudah ya. Nelsina sudah juga untuk baca ya. Sekarang Miss panggil Gracela Cendana. Saya minta tolong Gracela baca yang agak kuat sedikit suaranya ya, Nak. Silakan Gracela. Yes, Miss. 5. Energi kimia. Semua yang kamu lakukan memerlukan energi. Bersepeda, berpikir, tersenyum, bahkan tidur pun memerlukan energi. Energi tersebut berasal dari
Makanan adalah contoh sumber energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat tersebut antara lain makanan, bahan bakar, dan baterai. Oke, energi kimia. Sekarang Miss mau tanya ya sama siswanya. Oke. Hari ini sudah sarapan belum? Siapa yang sudah sarapan? Minimalnya sarapan nasi, sarapan telur, boleh. Minum susu, boleh. Siapa yang sudah sarapan? Yang mau belajar kan sarapan dulu ya. Nah, coba saya mau lihat dulu. Oke, ada yang belum kan? Ada yang belum sarapan juga? Oke, yang sarapan pasti semangat belajarnya ya. Nah, udah. Kita mau belajar energi kimia loh. Oke, energi kimia ada kaitannya dengan makanan. Ya, saya ulangin, energi kimia ada kaitannya dengan makanan. Jadi, energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Zatnya ini misalnya makanan. Ya, jadi saran saya kalau mau belajar sarapan dulu, nak. Setidaknya makan nasi atau makan telur atau minum susu. Oke. Nah, energi kimia. Semua yang kamu lakukan memerlukan energi. Contohnya tersenyum. Ya kan, tersenyum. Coba semuanya senyum dulu. Saya mau lihat senyum dulu, coba senyum. Nah, coba senyum dulu. Nah, kalau senyum aja membutuhkan energi. Nah, coba kelihatan giginya, butuh energi juga. Belajar juga butuh energi. Dari mana energi itu? Dari makanan. Nah, coba. Yang sudah senyum cerah, saya lihat saya Selasko, senyum dia. Elson, senyum. Yang lain kenapa tidak senyum? Coba. Karena dia bilang senyum saja membutuhkan energi. Oke, Fiona sudah senyum ya. Kita lanjut ya. Belajar butuh energi. Tidur butuh energi. Main-main butuh energi. Menulis butuh energi. Apalagi? Ini saya mau berhias diri, butuh energi. Oke? Nah, seperti ini. Bersepeda butuh energi, jalan butuh energi, lari butuh energi. Apalagi disuruh berpikir, disuruh menjawab pertanyaan, butuh energi. Yang paling gampang apa? Senyum, butuh energi juga. Oke, sudah paham? Sudah paham ya, Carlos? Nah, sudah ya, Carlos jangan senyum dulu. Nah, ya, simpan dulu energinya ya. Oke? Iya, kita lanjut ya. Nah, suruh berpikir, misalnya, saya kasih contoh ya, ada pertanyaan. Berapa 2 tambah 2? Berpikir kita. Berapa jawabannya? Nah ya, jadi berpikir itu butuh energi juga, nak. Oke, Christopher. Sudah ya. Jadi banyak. Sumber energinya dari mana? Nah, yang paling gampang hidup juga butuh energi, Christopher. Ya, kita lanjut. Dari mana energinya, nih? Dari makanan yang kamu konsumsi setiap hari. Hari ini menu makannya apa ya? Nah, ya, mamanya sudah mempersiapkan apa ya menu makanan kita. Saya favoritnya yang ini. Nah, karena makanan ini merupakan sumber energi kamu. Di makanan ini ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin. Ya, yang sangat baik untuk pertumbuhan kamu. Tubuh kamu butuh gizi. Butuh makanan yang berserat. Oke, jadi saran saya konsumsi makanan sehat seperti ini. Sayur, buah, ikan, daging, telur, ya. Ya Anita, benar. Jadi semua yang kita lakukan butuh energi. Sumber energinya adalah makanan.
khusus untuk energi kimia. Kita sebagai manusia membutuhkan apa? Makanan. Nah. Ya, Anita? Oke. Sekarang saya mau jelasin lagi mengenai bahan bakar. Nah, mobil aja butuh bahan bakar untuk bisa bergerak, untuk bisa berjalan, benar nggak? Nah, sumber energi yang lain adalah zat ya, zat energi yang lain adalah baterai. Ya, baterai juga sebagai sumber energi. Oke. Nah, ini dia energi kimia. Ini saya tambahin ya. Energi kimia yaitu energi yang tersimpan dalam senyawa kimia maupun yang tersimpan dalam bahan-bahan makanan. Ya. Coba saya panggil dulu ya siswanya untuk baca sedikit. Kai Velasco, silakan Nak. Yes, Miss. Energi kimia. Energi kimia yaitu energi yang tersimpan dalam senyawa kimia maupun yang tersimpan dalam bahan-bahan makanan. Contohnya, nyala lampu senter karena penggunaan batu baterai. Selain itu, sumber energi kimia yaitu aki, kayu bakar, minyak, dan makanan. Energi muncul karena proses pemecahan ikatan kimia dalam susunannya sehingga mampu menghasilkan energi. Selanjutnya, baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik untuk menyalakan senter. Tubuhmu mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi untuk beraktivitas. ya. Sekarang gantian ya, Fiona. Silakan Fiona. Fiona. Baca yang kuat ya, Nak. Yes, Miss. Pengertian. Energi kimia adalah energi yang terkandung atau dihasilkan melalui reaksi antara molekul satu atau lebih. Ini adalah energi internal yang dimiliki oleh suatu benda atau zat berdasarkan jenis ikatan kimia yang terjadi antara komponennya dan jumlah energi yang dapat dilepaskan dari reaksi di antara mereka. Oke, cukup ya. Selanjutnya, Michelle Adalia. Michelle Adalia. Silakan. Energi kimia adalah salah satu dari banyak bentuk energi yang ada di alam semesta di sekitar kita. Energi kimia bisa dilepaskan dari diserap selama reaksi kimia. Agar reaksi kimia terjadi, suatu zat atau benda harus berubah menjadi zat baru dengan sifat yang berbeda. Ketika ini terjadi, energi kimia dapat dilepaskan yang disebut reaksi eksotermis atau energi kimia. Dapat diserap disebut reaksi endotermis. Oke, terima kasih ya. Baik, jadi kesimpulannya mengenai energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, ya, energi yang terkandung dalam suatu zat. Oke. Zat tersebut adalah berupa makanan.
kalau kita konsumsi makanan. Nah, kalau dia kendaraan, misalnya bahan bakar ya. Kalau kendaraan misalnya dia bahan bakar, namun kalau misalnya benda seperti senter, ya senter, dia membutuhkan apa? Baterai untuk menyala. Oke, itulah garis besarnya ya. Selanjutnya mengenai energi gerak. Energi gerak. Oke, energi gerak. Ada Sandra Abigail? Oh, tidak ada. Sandra nggak datang ya. Melodi kalau begitu. Melodi, energi gerak, silakan dibaca dulu keterangannya. Energi gerak. 6. Energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah penggerakan turbin akibat aliran air yang deras di pembangkit listrik tenaga air (PLTA). PLTA umumnya dibangun bersamaan dengan pembangunan bendungan. Bendungan tersebut dibuat untuk mengumpulkan sumber air, akan dialirkan ke turbin dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Oke, Melodi, energi gerak. Sekarang saya mau panggil dulu. Saya nggak suruh baca ya, saya mau panggil. Coba dulu Estella. Estella, apa itu PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air, Miss. Oke, pembangkit listrik tenaga air. Benar ya. Sekarang saya mau panggil Morgan. Ada Morgan? Yes, Miss. Oke. Sebentar nak, apa itu energi gerak nak? Energi. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Oke, benar ya. Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Ya. Jadi energi gerak itu dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan apa? Menghasilkan listrik. Contohnya turbin pada air. Yang mana, Miss? Yang ini. Nah, turbin pada air. Ya. Sehingga ya pergerakan turbin itu bisa aliran airnya itu kan deras ya, sehingga dimanfaatkan listrik tadi dengan derasnya si air ya, dengan pembangkit listrik tenaga air yaitu PLTA. Biasanya pada bendungan air. Bendungan ini dibuat untuk mengumpulkan air ya, untuk mengumpulkan air. Ya, jadi si turbin ini akan dialirkan oleh bendanya yaitu turbin sehingga menghasilkan listrik. Ya, menghasilkan listrik. Oke. Nah, contoh sumber energi gerak. Kalau pada angin, misalnya menggerakkan kincir angin. Kalau pada air, contohnya pembangkit listrik tenaga air. Kalau pada listrik, inilah dia, blender, ya, kipas angin, mixer. Jadi contoh sumber energi bisa dibagi. Apakah dari kelompok angin, kelompok air, atau kelompok listrik. Ya, energi gerak. Apakah di rumah ada kipas angin, Rafael? Ada. Apakah di rumah kamu, Carlos, ada blender? Ada. Apakah di rumahnya si Kathleen ada mixer? Ada. Nah, itu energi gerak, tapi dia dalam kelompok listrik. Begitu ya. Kincir angin, kelompok dari sumber energi gerak, tapi dia kelompok angin. Ya. Oke, nah seperti ini. Tampilan mengenai kincir angin. Energi gerak juga. Tapi memanfaatkan dari angin. Mbak, saya mau panggil dulu ya. Anita, baca kembali Anita. Silakan. Yes, Miss. Kincir angin. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik.
Dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Kincir angin modern adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Disebut juga dengan turbin angin. Turbin angin kebanyakan ditemukan di Eropa dan Amerika Utara, Miss. Oke, inilah dari gambar kincir angin ya, sebagai contoh sumber energi gerak. Memanfaatkan angin ya, menggerakkan kincir angin. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya contoh sumber energi gerak yaitu air. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah gambar dari turbin air, Nak. Ya, turbin air. Turbin air adalah mesin yang berputar, ya, mengambil energi kinetik dari arus air. Jadi, turbin air itu adalah mesin berputar untuk ambil energi kinetiknya dari arus air. Elvina, silakan lanjutkan Elvina. Turbin air. Elvina. Yes, Miss. Turbin air dikembangkan pada awal abad ke-19 dan digunakan secara luas untuk tenaga industri sebelum adanya jaringan listrik. Sekarang, mereka digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Mereka mengambil sumber energi yang bersih dan terbaharui, Miss. Iya, tujuannya untuk mengambil sumber energi yang bersih dan terbaharui. Lanjut ya, Nelvina. Turbin air. Turbin air. 1. Pengertian turbin air. Dalam pembangkit listrik tenaga air PLTA, turbin air merupakan peralatan utama selain generator. Turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Turbin air dikembangkan pada abad 19 dan digunakan secara luas untuk pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan prinsip kerja turbin dalam mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik, turbin air dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi, Miss. Oke, jadi alatnya seperti ini ya, turbinnya yang saya bilang tadi. Ya, ini dia alat turbinnya, mesin ya, yang berputar mengambil energi kinetik dari arus air. Sekarang fungsinya, fungsi turbin. Fungsi turbin, silakan dulu Carlos. Ya, silakan Carlos, fungsi turbin air. Fungsi turbin. Turbin Yang buat sedikit lah, berfungsi. bisa. Turbin berfungsi. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Oke, cukup ya, Nak. Coba dulu Melodi, bisa diulangi Melodi? Melodi, fungsi turbin. 2. Fungsi turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar turbin.
perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Nah, begitulah cara kerjanya ya. Jadi, gaya jatuh air akan mendorong baling-baling yang menyebabkan turbinnya berputar. Coba lihat di bukumu sudah ada itu bendungannya. Aliran air yang deras dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Ada? Nah, di buku sudah ada ya. Nah, kemudian setelah si baling-baling tadi berputar, turbin itu, ya kan, turbin tadi itu kebanyakan seperti kincir angin berputar, ya, menggantikan fungsi dorong angin, ya, untuk memutar baling-baling. Tapi yang memutar itu adalah airnya, bukan angin, tapi didorong sama si air tadi, makanya turbinnya berputar. Kemudian perputaran turbin inilah dihubungkan ke generator sumber listriknya. Oke? Nah, jadi setidaknya sudah mengerti sedikit ya mengenai sumber energi gerak ya. Nah, kalau pada listrik ini berhubungan ya, tadi udah energi listrik ya. Kalau pada listrik biasanya kita menggunakan barang elektronik kita. Tapi yang sifatnya benda yang bergerak, misalnya blender kan bergerak tuh, sumber energi gerak. Tapi dia menggunakan listrik, kipas angin, mixer. Nah, ini mixer yang ada di rumah. Kalau hobinya mau di dapur ya, mau bikin cake atau buat makanan yang enak-enak menggunakan apa? Mixer sebagai energi gerak. Tapi menggunakan listrik ya. Nah, seperti ini ya. Oke, contoh lagi misalnya mesin cuci. Nah, ya sumber energi gerak. Mesin cuci bisa. Oke, coba saya tanya kembali ya. Kai Velasco, ini 2 menit lagi mau habis nih. Kai Velasco. Yes, Miss. Oke, untuk energi listrik di halaman 26, nah energi listrik. Saya mau tanya sama Kai Velasco, dengarkan. Sebutkan benda yang di rumah kamu yang banyak menggunakan energi listrik, apa saja? Blender, kulkas, kipas angin, setrika. Oke, banyak ya. Oke, cukup. Thank you ya. Sekarang saya mau panggil Melody. Melody. Halo, Melody. Ya, Miss. Oke, dengarkan. Masih di halaman 26 mengenai energi kimia sekarang ya. Energi kimia. Oke, makanan adalah contoh dari sumber energi kimia. Apa itu energi kimia, Melody? Halo? Melody bisa jawab? Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam